Lionel Messi is clearly the GOAT of modern football, but does his hair also the GOAT? Simple answer, no. Hai, nama saya Kidung, selamat datang di That Hair Guy, where we will talk mostly about hair. Video kali ini gue pengen ngebahas tentang Lionel Messi. Oke, jadi sekarang sudah malam, gue udah mandi, gue udah pakai moisturizer, gue sudah siap tidur, tapi gue pikir gue bikin video kecil aja. Jadi sudah hampir sebulan kayaknya ya, Argentina mengangkat Piala Dunia yang mengkukuhkan tahta bahwa Lionel Messi adalah the GOAT in this modern football era. Finally he beat Ronaldo. Karena kan selama for the past 15 years Ronaldo sama Messi kayak di atas gitu di dunia sepak bola, dan kayak nggak tahu siapa GOAT-nya. Semua orang bilang ini, semua orang bilang itu. Tapi setelah Argentina ngangkat Piala Dunia, jadi kayaknya confirm gak sih Messi gitu. I was never a fan of Messi. To be very honest, I like Cristiano Ronaldo better than Lionel Messi. Karena menurut gue Ronaldo berhasil di semua negara yang pernah dia main gitu di liganya. Sementara Messi cuma pernah main di Spanyol dan sekarang di Prancis. Oh, by the way, gue dukung Chelsea. Kalau kalian nggak tahu, kayak ada beberapa video gue yang gue pakai baju Chelsea, so I hope it clears that. Gue nggak peduli sama Lionel Messi, gue nggak peduli sama Cristiano Ronaldo, gue nggak peduli sama siapapun, gue bahkan nggak peduli sama Chelsea karena musim ini mereka sampah. So I'm just gonna talk about Messi's hair and what's my objective opinion about those hair. Versi cepatnya gue nggak terlalu suka. Mari kita mulai dengan rambut Messi ketika dia debut. Jadi dia debut tahun 2004 gitu, so I was 13 at that time, he was 17 years old. So for 17 years old having this kind of hair di tahun 2024, gue kasih lah. Dalam arti kayaknya di tahun segitu, dan ini anak umur 17 tahun, ya rambutnya masih oke lah. Jelas rambutnya kayak nggak ada style whatsoever, it's just like rambut gondrong aja gitu. Kayak tau gak sih, kayak anak yang baru boleh ngegondrongin rambut terus lo gondrongin aja gitu, jadi agak berantakan, but it's okay buat gue. Terus nothing happened there. Gue ya again buat gue itu normal-normal aja untuk anak umur 17 tahun punya rambut kayak gitu, gondrong, shaggy haircut gitu kan. If you wanna rock this kind of haircut, pastiin aja rambut tuh nggak kering, jadi pakai shampoo yang oke, pakai conditioner gitu. Itu ada eranya dimana Messi tuh rambutnya gondrong lah, mulai dari yang kayak gini, kayak gini, kayak gini, dan semuanya oke lah, for orang di umur 20-an, I think rambutnya ya bisa diterima lah buat gue bisa tolerir rambut dia lah. Nggak terlalu stylish gitu. Nah, tapi gue tuh penganut kalau lu seorang seniman atau seorang pengkarya gitu, atau lu seorang atlet, maka yang harusnya jadi utama adalah pekerjaan utama lu gitu. Kalau Lionel Messi dia pemain bola, maka yang harusnya paling utama adalah permainan sepak bolanya, bukan gaya rambutnya atau gaya berpakaiannya gitu. Sehingga gue sebenarnya nggak terlalu masalah sih rambutnya jelek, cuman kayak karena channel tentang rambut kan, jadi harus gue bahas. Tapi menurut gue gak terlalu penting sebenarnya rambutnya Messi bagus atau enggak, karena yang penting main bolanya jago banget. Kita kan tahu he's genius man. Tapi pas dia umur 20-an rambutnya aur-auran kayak gitu, shaggy, sempet kayak mulet kayak gini. Terus ya oke lah, again karena main sepak bolanya jago banget lah. Terus tahun 2011an gitu dia mulai memendekkan rambutnya, dan menurut gue ini jauh lebih baik, jauh terlihat lebih rapi, nggak aur-auran gitu. Dia bisa lihat ada layer di sana di sini gitu. Jadi dan walaupun sebenarnya masih kayak nggak pakai produk apa-apa sih, kayak there's no styling behind it, but it looks neater lah. I think itu sesuai dengan pertumbuhan umurnya sih, jadi kayak mungkin dia tambah dewasa, you know. But this haircut is so much better than the previous one. Kayak gondrong tuh kayak aur-auran banget. And then menurut gue rambut Messi paling oke tuh rambutnya kayak gini, when he have like short quiff kayak gini. Lebih segar, lebih rapi, looks more professional gitu. Jadi ketika dia pakai jas agak masuk akal ketimbang foto yang ini nih. Aneh banget nggak sih? Tapi ini tahun 2007 sih, jadi udah lah ya. Di foto barusan kakak yang paling oke rambutnya, by the way. As he gets more mature, his haircut juga jauh lebih rapih gitu, lebih sesuai lah sama umurnya gitu. Dia sempat ngecat putih sih rambutnya, menurut gue itu keren banget. But I don't know how to feel atlet sepak bola punya rambut kayak gini, tapi menurut gue itu keren banget sih rambutnya yang gitu. Terus dia lebih berani main sama facial hairnya dia, jadi lu bisa lihat udah ada kayak stubble. Kadang-kadang dia lebih growing out his beard gitu, so gets more mature. It makes him look more mature, which I think in this
context is kind of good karena mukanya Messi emang agak baby face menurut gue, so having these facial hair helps. By the way, untuk rambutnya saat ini udah kelihatan ada effort stylingnya sedikit, jadi lo bisa pakai clay atau pakai wax gitu untuk styling yang kayak gini. It's a simple haircut, it's a simple hairstyle juga gitu, yang menurut gue sesuai sama fakta bahwa dia adalah seorang atlet. Yang harus diutamakan adalah fungsionalitas gitu. Berikutnya gue membahas groomingnya Messi di Piala Dunia 2022. Jadi gue membahas rambut dan jenggotnya. Menurut gue yang pertama, rambutnya jelek, fade-nya jelek. Tapi bukan salah Messi sih. Kenapa? Karena menurut gue satu tim Argentina fade-nya jelek-jelek. Kalau kalian follow gue di Instagram, gue nge-post ini di final. Gue nggak ngerti apa yang salah sama barbernya, but I think tim Argentina harus ganti barbernya karena fade-nya jelek banget semua. Nggak crispy gitu. Dan jadi super ketara, tau nggak kenapa? Karena di final mereka ketemu Prancis, di mana satu tim Prancis rambutnya keren-keren bro. So we're talking about Mbappe, look at his fade. We're talking about Lloris, his hair is awesome. Terus even Griezmann's hair also awesome. And of course the most handsome footballer in the world, Olivier Giroud, rambutnya keren banget gitu. Terus ada Argentinian yang fade-nya nggak ada yang rapi. Gua kesel banget nontonnya. Tapi yang paling mengganggu gue di rambutnya Messi di Piala Dunia tahun 2022, selain fade-nya adalah jenggotnya. Jadi menurut gue cara dia lining up beard-nya itu nggak oke sama sekali, dan itu malah membuat dia terlihat lebih gemuk gitu. Oke, gue akan bahas. Pertama, kita tahu Messi itu punya double chin, dan gue tahu dia numbuhin brewok di sini untuk nutupin double chin-nya. Kalau kalian punya jenggot dan sampai sini-sini, gue akan ngasih tips gimana cara memastikan ini akan membantu kalian terlihat lebih kurus justru. Oke, I'm gonna get closer. Gue juga punya double chin dan gue gak punya brewok. Gak hoki dalam hal itu. Oke, jadi brewok itu bisa membantu pria lebih mendefinisikan mukanya gitu. Jadi bisa membantu memberikan garis yang lebih tajam antara antara dagu dan leher gitu. Karena kalau ada siluet yang tajam terpisah gitu, maka akan membuat muka lo lebih tirus gitu. Sementara kalau kayak gini kan gak terlalu kelihatan, tapi bayangin deh kalau di sini ada beard, akan membuat terlihat lebih tirus walaupun tidak gitu. Nah, Messi yang sudah punya double chin kayak gue ini, dia beardnya tuh sampai bawah sini sehingga kelihatannya tuh kayak ngondoy. Nah, yang harus dilakukan kalau kalian punya masalah yang sama dan kalian pengen terlihat lebih kurus, yang harus kalian lakukan sangat mudah sebenarnya. Ketika lo cukuran, lo berhenti di perpotongan antara dagu dan leher. Jadi jenggot atau brewok atau your beard have to stop here. Ke bawah ini harus udah total bersih. Terusnya nggak ada rambut, nggak ada jenggot sama sekali, sehingga terlihat ada perbedaan yang kontras antara di mana dagu lu berakhir dan di mana leher lu masuk gitu. Sehingga kalaupun di sini si double chin lo ketutup brewok, kan akan membuat tidak ada double chin tuh. Tapi kalau brewoknya sampai bawah akan ngondoy. Kalau nggak ada, akan terlihat ada dagu dan ada leher gitu. Anyway, I think gue paling suka rambut Messi yang mana? Gue paling suka rambut Messi yang ini karena menurut gue ini oke dan rapi dan slick gitu, dan tetap fungsional lah, nggak terlalu meledak-ledak sampai mengambil perhatian lebih dari keterampilan bermain sepak bolanya. Karena again menurut gue kalau lo atlet, yang harus utama adalah keterampilan olahraga lo, bukan penampilan lo gitu. Ini juga termasuk kritik gue terhadap rambutnya Emiliano Martinez di final. Aneh banget bro, nggak jelas. Anyway, that's it. Terima kasih banyak sudah nonton video yang isinya gue marah-marah dan ngomel. Kayak tim Argentina bakal denger aja nih video. And even though they're gonna listen to it, it's gonna be in bahasa Indonesia, so they won't understand anyway. Thank you very much for watching, for liking, and for commenting. I hope you enjoy this video. Terus kalau kalian pengen lihat gue ngedumel tentang rambut orang yang aneh-aneh, please do comment, kasih ide juga siapa yang harus gue komentarin. Kalau kalian suka video ini, juga jangan lupa tolong dibagikan ke semua social media yang kalian punya. Kalau kalian mau terhubung sama gue di Instagram, akun Instagram gue di samping, DM aja, kita bisa ngobrol. Gue akan berusaha sebaik mungkin untuk membalas semua DM yang masuk. And yeah, terima kasih banget loh mau nonton video marah-marah ini. Gue mau tidur sekarang. Terima kasih banyak, sampai ketemu di video berikutnya. Peace out everybody.